転生 Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit bahas Manga Black Clover chapter 302. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk bahasan, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe, please guys, please subscribe dulu. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar gak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa juga like and share biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Jadi, buat kalian yang sudah baca di chapter sebelumnya, kita tahu ya bahwa Loro Pechika telah berhasil diselamatkan berkat kedatangan Asta. Dan ini membuka kesempatan mereka untuk menyerang balik Megicula. Dalam serangan balik tersebut, sihir barunya Real, Twilight Valhalla, cukup berperan besar guys. Tapi di sisi lain, Megicula juga tidak tinggal diam. Dia telah mengeluarkan ratusan pasukan mayat hidup. Apakah Noelle dan kawan-kawan mampu menyerang Megicula yang saat ini dilindungi oleh pasukan mayat hidup? Kalau gitu, mari kita bahas guys. Langsung saja yang pertama, saatnya serangan balik. Oke, jadi seperti yang kita tahu, di chapter sebelumnya, di sini Noelle telah kembali menggunakan wujud Science Stage-nya. Sebenarnya, si Noelle ini sudah tidak punya cukup kekuatan untuk menggunakan Science Stage, apalagi untuk melawan ratusan mayat hidup, guys. Nah, untungnya di sini ada Real yang menggunakan sihir Twilight Valhalla. Dengan Twilight Valhalla, di sini Real dapat membuff atau meningkatkan sihir dari rekan-rekannya, sehingga Noelle pun bisa terus maju dan tetap menggunakan Science Stage. Gak itu aja, di sini Charlotte juga ikut membantu dengan menggunakan sihirnya, sehingga efektivitas dari kutukan Megicula pun juga tetap bisa berkurang. Dia tidak bisa dipungkiri, ketiga orang ini menjadi elemen penting untuk mengalahkan Megicula guys. Sihir Real berperan untuk memperkuat sihir rekan-rekannya. Sihir Charlotte berperan untuk melemahkan kutukan Megicula. Dan Science Stage milik Noelle berperan untuk menghabisi Megicula guys. Ya, perkembangan ketiga orang ini cukup membuat Megicula terkesan. Tapi sayangnya, dengan gabungan sihir mereka bertiga, Noelle pun masih kesusahan untuk menyerang Megicula. Karena ya tadi, di sini Megicula sedang dilindungi oleh ratusan mayat hidup. Untungnya di sini bantuan datang. Luck datang dan membukakan jalan untuk Noelle menuju Megicula. Tapi Luck merasa dirinya sendiri masih belum cukup untuk membukakan jalan bagi Noelle. Dan akan lebih bagus kalau ada jalur petir satu lagi. Dan tiba-tiba aja guys, gajah yang sebelumnya kita tahu sudah menjadi nugget gosong gitu, sudah tewas, tiba-tiba muncul kembali dan ikut berpartisipasi dengan Luck untuk membukakan jalan bagi Noelle. Dan dengan singkat, dua petir atau dua guru dan murid ini dapat mengalahkan ratusan mayat hidup yang dibangunkan oleh Megicula guys. Dan jalan Noelle ke Megicula pun sudah terbuka di sini. Lanjut yang kedua, kenapa Gazza hidup kembali? Oke, jadi seperti yang kita tahu di sini gajah kembali hadir dan ikut membukakan jalan bagi Noelle. Nah, kenapa si gajah ini muncul kembali? Padahal di chapter-chapter sebelumnya kita tahu kalau dia sudah tewas gitu, bahkan badannya udah gosong, udah jadi nugget gosong guys. Kenapa dia bisa muncul kembali? Ya sebenarnya di sini gajah nggak hidup lagi guys. Dia memang beneran tewas, tapi berkat adanya sihir Twilight Valhalla milik Real, gajah pun bisa muncul kembali. Ya penjelasan singkatnya gini guys. Kan kita tahu ya, cara kerja dari Twilight Valhalla itu seperti buff jika di dalam sebuah game. Sihirnya ini mampu meningkatkan efektivitas dari sihir-sihir rekan-rekannya. Nah, kebetulan pada saat Real mengaktifkan Twilight Valhalla, eksistensi dari sihirnya si gajah ini belum menghilang, sehingga sihirnya gajah pun juga ikut terbuff. Ya intinya, berkat sihirnya Real, di sini gajah bisa muncul kembali. Ya, di chapter kali ini sih si gajah bilangnya dia udah beneran mati ya. Tapi kita kan nggak tahu ke depannya dia bakalan selamat atau enggak guys. Bisa aja kasusnya kayak Julius gitu, kita di prank. Kan kita nggak tahu ya si Yukita Bata ini bakal nggak prank kita lagi atau enggak guys. Ya gue berharap sih di sini Gazza nggak beneran mati ya, bisa hidup lagi guys. Dan yang ketiga, kemunculan Nozel Silva. Berkat bantuan dari rekan-rekannya, di sini pun Noelle akhirnya mampu untuk mencapai Megicula. Bisa kita lihat guys, meski Noelle berhasil mengarahkan serangannya kepada Megicula, namun ia belum bisa melenyapkan Megicula. Karena Megicula yang tubuhnya hampir saja lenyap masih bisa melindungi dirinya dengan sihir kutukannya. Megicula yang berhasil bertahan itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mencoba untuk menyerang balik Noelle. Karena pada saat itu si Noelle sedang terdiam guys, karena dia tertahan oleh sihir kutukannya Megicula. Tapi saat Noelle ini ingin diserang, tiba-tiba si kakaknya, Kapten Nozel datang dan langsung menghantam Megicula. Ekspresi dari Nozel pun terlihat marah pada saat melihat Megicula. Karena kan seperti yang kita tahu ya guys, sebagai keluarga Silva, si Nozel ini juga memiliki dendam pribadi kepada Megicula. Dan ini bisa dibilang menjadi sebuah reuni bagi mereka berdua.
karena mereka berdua sudah pernah bertemu jauh-jauh sebelumnya. Walaupun pada saat itu Megicula masih berada di dalam tubuhnya Vanica. Apakah di chapter selanjutnya di sini Nozel akan menghabisi Megicula dan membalaskan kematian ibunya? Ya, sebagai ketua keluarga Silva sih menurut gua ya, Nozel adalah orang yang paling pantas untuk menghabisi Megicula, guys. Karena dia adalah saksi hidup ibunya dikalahkan oleh Megicula. Walaupun pada saat itu dia nggak sendiri ya, tapi kan seperti kita tahu saat itu Noelle masih bayi gitu. Jadi ingatannya pun juga belum terbentuk. Dia masih nggak ingat kalau dia pernah bertemu Megicula. Nah, karena si Nozel ini adalah saksi hidup, pasti dia memendam rasa sakit karena tidak bisa membalaskan kematian ibunya selama bertahun-tahun, guys. Makanya momen ini adalah momen yang paling Nozel tunggu-tunggu. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa si Megicula ini hanya bisa dikalahkan oleh Science State ataupun anti-sihir. Nah, bisa jadi di sini Nozel hanya berperan untuk melemahkan atau mengurung Megicula, guys. Sedangkan Noelle akan berperan untuk menghabisi Megicula dengan Science State-nya. Ya, bisa dibilang last hit-nya adalah Noelle gitu. Ya, pokoknya patut untuk kita tunggu, guys. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Bell Clover chapter 302. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian komen sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, lupa nyalain bell notification-nya ya. Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus gak ketinggalan buat follow IG gue di @fatur1987. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Dadah guys, dadah guys, dadah guys.